Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan, kita lanjutkan lagi hadis, masih membahas tentang hadis puasa. Ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijam atau berbekam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam, wahwa, sedangkan beliau muhrimun, sedang dalam ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Wahtajama, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berbekam, wahwa, sedangkan beliau shaimun, itu puasa. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam ketika beliau ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Kapan itu ihram haji dan ihram umrah? Setelah seseorang melafalkan niat haji atau niat umrah, labbaika hajjan atau labbaika umratan. Setelah dia bilang begitu, maka posisinya dia sedang dalam ihram, yang disebut dalam bahasa Arab adalah muhrim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ihram, maka Rasul dibekam orang. Berarti ketika ihram dibekam tidak apa-apa. Kapan selesai ihram? Selesai ihram ketika tahallul. Nah, mungkin sebagian di antara kalian sudah ada yang sudah belajar haji, fikih haji, sudah apa belum? Sudah ya. Nah, besok kalau kita bahas masalah haji di sini, besok kita praktek di masjid ini. Ya. Kita praktek di masjid ini. Hajinya kapan Mas ini? Oh, masih setelah puasa sunnah terus haji. Ya, puasa sunnah terus apalagi? Ya, puasa Arafah, i'tikaf, terus haji. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa, Rasul juga berbekam. Rasul juga berbekam. Ini satu hadis. Berarti ketika bahasan kita adalah puasa, berarti Rasul ketika puasa pernah berbekam. Dari hadis ini berarti bekam itu tidak membatalkan puasa. Pakai hadis ini. Tapi hadis lain juga ada yang mengatakan
bahwa orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya telah batal puasanya. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'i wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam aftaral hajimu wal mahjumu. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu Ahmadu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia menceritakan suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi ala rajulin, seorang laki-laki, mendatangi seorang laki bil baqi, yang berada di Baqi. Wahua, sedangkan laki-laki ini yahtajimu, sedang dibekam. Berarti di situ ada berapa orang, Mas? 2 orang. Dia yang dibekam dan satu lagi yang membekam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftara, batal puasanya, al-hajimu, yang membekam, wal mahjumu, dan yang dibekam. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, imam 5. Imam 5 itu Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai. Kecuali Imam Tirmidzi. Berarti Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai. Wa sahahahu, hadis ini diriwayatkan Ahmadu, oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Hibban. Bahkan hadis ini juga dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berarti hadis yang pertama tadi, Mas, Rasul pernah berbuka ketika puasa. Rasul pernah berbuka ketika puasa. Hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua ini yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Ini juga hadis sahih karena Imam Bukhari juga menganggap hadis ini sahih. Terus bagaimana, Ustaz? Berbekam itu terus bagaimana? Ya. 2 hadis ini bertentangan. Ya toh? 2 hadis ini bertentangan. Satu mengatakan Rasul pernah berbekam di siang hari bulan Ramadan. Satu hadis mengatakan Rasul bersabda, orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Aftara, batal puasanya. Bertentangan. Disinilah diperlukan pengkajian, harus dikaji. Kok bisa bertentangan ini bagaimana? Pilih salah satu atau digabungkan, mana yang paling utama? Yang paling utama adalah digabungkan. Cara gabungkannya gimana? Tidak bisa ini gabungkannya, Mas. Yang satu berbekam di siang hari bulan puasa, tidak batal puasanya. Yang satu hadis mengatakan berbekam di siang hari puasa, puasanya batal. Gimana cara gabungkannya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa digabungkan. Ketika nggak bisa digabungkan, dipilih salah satu
nggak bisa dipilih juga. Kenapa nggak bisa dipilih salah satu? Hadis ini sama-sama sahih, sama-sama disahihkan oleh Imam Bukhari. Oleh Imam Bukhari. Akhirnya mayoritas ulama, tulis mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ternyata hadis Syaddad bin Aus yang mengatakan yang membekam dan yang dibekam batal puasanya itu, hadis itu duluan diucapkan oleh Nabi. Sedangkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasul pernah berbekam ketika puasa, berarti bekam tidak membatalkan puasa, itu ternyata diucapkan oleh Nabi belakangan. Ada hadis yang satu duluan, yang satu belakangan. Digabungkan nggak bisa, diambil salah satu nggak bisa, sama-sama sahih. Akhirnya dicari sababul apa mas? Wurud. Ternyata hadisnya Syaddad bin Aus itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sudah duluan. Sedangkan hadisnya Anas bin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belakangan. Berarti mana yang dimansuh mas? Yang duluan dihapus oleh yang belakangan. Itu namanya ada nasikh, ada mansuh. Kalau nanti kalian belajar usul fikih, besok akan belajar nasikh dan mansuh. Ada Ustadz di dalam Al-Quran nasikh mansuh? Ada. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha." Ayat atau hadis yang telah kami Allah Subhanahu wa taala hapus, maka kami akan mendatangkan ayat dan hadis yang sepertinya atau lebih bagus dari itu. Maka dalam ajaran Islam itu ada yang namanya nasikh dan mansuh. Apa itu mas nasikh dan mansuh? Sholat itu juga ada nasikh dan mansuh. Awalnya sholat itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, naik ke langit, ya tak? Bertemu dengan Allah. Ustadz, Nabi Muhammad melihat Allah? Tidak akan bisa. Karena antara Nabi Muhammad dengan Allah terhalang dengan cahaya. Berarti orang nggak bisa lihat Allah. Bisa nanti kalau masuk surga. Ya, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik masuk surga besok mendapatkan husna. Apa itu husna? Kenikmatan surga. Wa ziyadah, tambahan. Apa itu tambahan? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu Allah mas, terus Allah memberikan kewajiban sholat sehari semalam berapa? 50 kali sehari semalam. Tuh, Nabi Muhammad turun. Setelah turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa
tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sholatnya berapa sehari semalam dari Allah?" 50 kali. Nabi Musa bilang, "Wah, umatmu nggak mampu." Nabi Muhammad kan lebih pengalaman masalah sholat ya tak? Karena dia udah duluan. Dia ngurus kaumnya Bani Israil. Umatmu nggak mampu. Balik lagi minta keringanan dari 50. Balik lagi minta keringanan kepada Allah. Allah kasih keringanan berapa? 5. Berarti sehari semalam tinggal 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa lagi sekarang? 45 jadinya sehari semalam. Nabi Musa bilang, balik lagi minta keringanan. Rasul balik lagi ketemu minta keringanan sama Allah. Dikasih keringanan 5, jadinya berapa? 40. Balik seperti itu sampai Allah mewajibkan 5 kali. Berarti kan awalnya diwajibkan 50, terus dihapus menjadi berapa? 45. Terus 45 dihapus jadi berapa? 40. Dihapus jadi berapa? 35 terus 5 sampai 5. Terus mengharamkan khomer, Mas. Hukum haramnya khomer. Hukum haramnya khomer. Hukum haramnya khomer itu juga begitu. Awalnya tidak diharamkan. Awalnya tidak diharamkan. Boleh. Boleh. Cuma jangan minum ketika menjelang waktu sholat. Selain menjelang waktu sholat boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tidak boleh minum khamar ketika menjelang masuk waktu sholat. Kalau waktunya tidak menjelang waktu sholat, minum boleh. Kemudian setelah itu hukumnya dihapus lagi dari boleh menjadi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Puasa juga gitu, Mas. Puasa itu juga ada nasikh mansukh. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, wajib bagi umat Islam sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, sebelum diwajibkan wajib sebelum turun kewajiban bulan Ramadan, puasa tanggal 10 Muharram wajib. Jadi ketika belum turun puasa bulan Ramadan, belum turun kewajiban puasa bulan Ramadan, puasa tanggal 10 Muharram hukumnya wajib. Ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, turun kewajiban Ramadan, jadi yang wajib Ramadan, yang tanggal 10 Muharram jadi tidak wajib. Dihapus dari wajib menjadi tidak wajib ketika turun perintah dan kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi dalam Islam ada nasikh dan mansukh. Kok ada nasikh mansukh itu tuh apa, Ustaz? Nasikh dan mansukh ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Berarti mayoritas ulama mengatakan hadis Syaddad bin Aus yang mengatakan berbekam, yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, dihapus hukumnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan Rasul pernah berbekam ketika Rasul puasa. Lah buktinya apa? Buktinya adalah sahabat Syaddad bin Aus itu, Mas, itu menemani Rasul ketika Fathu Makkah. Sedangkan Ibnu Abbas menemani Rasul ketika haji wada. Mana duluan? Fathu Makkah atau haji wada? Fathu Makkah.
Jadi ketika Rasul Fathu Makkah dengan sahabat-sahabatnya, Syaddad ikut, Syaddad ikut. Berarti Syaddad mengetahui ucapan Rasul tahun 8 Hijriah. Sedangkan Anas bin Malik melihat dan mengetahui ucapan Rasul, hadis yang diriwayatkan olehnya ketika tahun ke-10 Hijriah. Makanya hadis Anas menghapus hukum yang ada di hadis Syaddad bin Aus. Karena Anas menemani Rasul di Haji Wada tanggal 10 tahun 10 Hijriah. Syaddad menemani Rasul ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Maka hadis belakang itu menghapus hukum hadis yang duluan. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Sebab apa, Mas? Sebab masalahnya begini. Kalau yang membekam dianggap batal puasanya dan yang dibekam dianggap batal puasanya, repot memahaminya. Kalau yang dibekam mungkin tidak apa-apa karena darahnya keluar. Kalau yang membekam, kenapa batal puasanya yang bekam? Hah? Kenapa batal puasanya yang bekam? Kan nggak cocok itu. Dia membekam, dia mengeluarkan darah dari orang. Yang dikeluarkan kalau seandainya dikatakan batal puasanya mungkin karena darahnya keluar. Tapi kalau yang membekam darahnya nggak keluar, kenapa dibilang batal puasanya? Maka yang kuat ini adalah pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa berbekam, yang membekam, yang dibekam tidak membatalkan puasa. Kecuali setelah dibekam langsung badannya panas, lemes, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngomong, mau mati. Ketika itu dia harus, ya sudah, dia harus menyelamatkan nyawanya, yaitu dengan cara berbuka. Boleh tidak berbuka? Boleh, karena dia sakit. Paham ya, Mas? Nah, jadi berbekam itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia berbekam ternyata terus kondisinya lemes, ya, kalau nggak makan bisa mati, ya sudah, darurat, maka dia boleh membatalkan puasa karena sakit. Kemudian ada satu dalil lagi yang menguatkan bolehnya berbuka di waktu puasa dan tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, beliau meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata begini, Mas. Rakhasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-shaim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang puasa untuk dibekam. Rasul membolehkan orang yang puasa untuk dibekam. Nah, berarti bekam tidak membatalkan. Kalau membatalkan, dilarang. Paham ya? Nah. Satu hadis lagi. Yaitu hadis selanjutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani thumma rakhasa an-nabiy ba'du fil hijamati lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim
rawahu Daruqutni wa qawwahu. Ini hadis yang kedua yang mengatakan, yang menguatkan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Anas bin Malik bercerita, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim. Awal mulanya tidak dibolehkan berbekam bagi yang berpuasa. Awal mulanya ceritanya bagaimana? Kok berbekam itu tidak boleh untuk yang berpuasa? Awalnya itu, awal mulanya begini Mas, ceritanya begini. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajam wa huwa shaim. Suatu hari Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abdul Thalib ini mati syahid di perang apa Mas? Beliau mati syahid di perang Mu'tah. Beliau mati syahid di perang Mu'tah. Suatu hari ketika bulan Ramadan, Ja'far bin Abi Thalib itu berbekam. Kemudian Rasul melewati Ja'far bin Abi Thalib yang sedang dibekam. Rasul melewatinya. Kemudian Rasul bersabda, "Aftara hadani." Dua orang ini, yaitu yang dibekam adalah Ja'far bin Abi Thalib dan temannya yang membekam, kedua-duanya batal puasanya. Setelah berselang waktu, summa rakhasan nabiyyu ba'du fil hijamati lis-shaim. Kemudian Rasul setelah berjalannya waktu membolehkan orang yang berpuasa untuk berbekam. Ini menunjukkan hadisnya Ibnu Abbas menghapus hadisnya Syaddad bin Aus berdasarkan cerita yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Makanya Ibnu Hajar ini pinter Mas, Ibnu Hajar pinter. Hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis Ibnu Abbas yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan adalah hadis Syaddad bin Aus yang mengatakan berbekam membatalkan puasa. Hadis yang ketiga, hadis menceritakan bahwa awalnya tidak dibolehkan oleh Nabi, tapi akhirnya dibolehkan oleh Nabi berbekamnya orang yang sedang puasa. Kalau dibolehkan berarti apakah membatalkan? Tidak. Kalau membatalkan pasti tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan dengan berbekam. Bekam itu kan darahnya dikeluarkan Ustadz. Kalau darahnya dimasukkan Ustadz, apa hukumnya? Apa Mas namanya Mas? Kalau darah dikeluarkan namanya bekam. Kalau darah dimasukkan, minum darah. Apa hukumnya minum darah? Batal puasanya. Satu, haram, batal puasanya. Yang kedua, karena darah itu hukumnya haram. Nah, darah dimasukkan gimana itu caranya? Mungkin nggak darah dimasukkan ke badan kita? Caranya? Dia apa? Kok donor? Apa namanya? Darahnya dimasukkan. Ada contoh, ada orang kecelakaan, banyak keluar darah. Dokter bilang, ini harus dicarikan pendonor darah dan harus dimasukkan darah ke dalam tubuh. Apa hukumnya kalau darah dimasukkan? Kalian pernah donor nggak? Nah, kalau kalian kapan-kapan nanti donor, darah itu disimpan. Nanti kalau ada yang membutuhkan karena darahnya banyak berkurang, ada orang darahnya banyak berkurang karena kecelakaan, karena sakit, habis operasi, dia harus darahnya ditambah Mas. Nambahnya gimana? Dimasukkan. Diminum Ustaz? Enggak, kalau minum masuk ke lambung ya kan? Dimasukkan ke dalam ini. Dimasukkan. Kalau darah dikeluarkan alias berbekam tidak membatalkan puasa. Sekarang kalau darah dimasukkan, membatalkan apa enggak Mas? Kira-kira. Nah, pendapat yang kuat ya, mayoritas
ulama zaman sekarang, mayoritas ulama kontemporer, karena masalah memasukkan darah, yaitu transfusi darah namanya, itu kan masalah baru. Dulu kan nggak ada, dulu tidak ada, ini masalah baru. Makanya ulama-ulama kita yang kontemporer itu mengatakan, mayoritas, hampir semuanya mengatakan, kalau darah dimasukkan, ketika orang dimasuki darah kan jadi sehat, jadi kuat. Ketika dia sehat jadi kuat, yang pucat jadi kemerah-merahan, yang lemes jadi kuat, maka dianggap seperti makan dan minum. Berarti membatalkan puasa. Ini mayoritas ulama zaman sekarang, mayoritas ulama kontemporer mengatakan kalau transfusi darah, memasukkan darah ke badan, maka batal puasa. Ini masalah darah. Ada yang bertanya masalah darah lagi. Cuci darah. Pernah tahu nggak Mas cuci darah? Gimana itu? Darah dikeluarkan, terus digosok-gosok, dicuci. Gimana itu? Cuci darah. Cuci darah itu, darah dikeluarkan, dialirkan ke ginjal buatan di luar, kemudian dikembalikan lagi ke badan dia. Itu membatalkan puasa tidak Ustadz? Aslinya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia keluar terus masuk lagi, cuma lewat aja dia, dikeluarkan, keluar terus masuk lagi. Cuma proses pencucian darah itu Mas, ketika darahnya keluar, terus ketika mau masuk lagi, itu dikasih zat atau cairan. Yang cairan itu adalah cairan yang isinya vitamin, yang mengandung gula dan lain sebagainya. Jadi ternyata kita semoga tidak diuji oleh Allah dengan sakit ginjal ya. Semoga kita semuanya sehat, ginjal kita juga sehat. Jadi kalau orang sakit ginjal Mas, ginjalnya sudah nggak berfungsi lagi, ginjalnya tidak bisa mencuci darahnya, maka darahnya harus dikeluarkan terus dicuci di luar kemudian dibalikkan. Tapi nyucinya nggak pakai rinso ya, mati kalau pakai rinso. Ternyata apa Mas? Ketika darahnya keluar, sebelum balik lagi di sana ditambahi kayak semacam zat, yang zat-zat itu mengandung vitamin. Nah, berarti kan ada zat yang mengandung vitamin masuk ke darah. Ketika ada zat-zat vitamin yang masuk ke dalam darah, berarti sama saja seperti orang makan dan minum. Nah, berarti orang yang cuci darah itu batal puasanya. Nah, itu berkaitan dengan transfusi darah, berkaitan dengan cuci darah. Ada yang ditanyakan Mas? Ada yang tanya? Satu hadis lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan. Dari ibu kita Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktahala, memakai celak di bulu mata, memakai celak. Tahu celak ya? Celak yang ditempelkan di bulu mata ini, di bulu mata. Tapi tidak di bulunya, tapi di kulitnya, kulit bulu mata. Di lihat celak Mas? Nah, di bulu, bukan bulunya ini bukan, tapi di apa namanya, di kulit bulunya. Ini ada. Jadi kalau mata itu, nanti jangan sampai salah paham ya. Bekam itu, ini Ustaz yang merah-merah di apa? Bukan itu. Ini kan bulu mata Mas ya, bulu mata.
Nah, celak itu di sini, di dagingnya ini. Nah, itu ditempelkan di sini, di dagingnya ini. Sehingga kelihatan lebih hitam lagi. Nah. Ibu kita Aisyah berkata, iktahala sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Rasul pernah make celak di bulan Ramadan. Wa huwa shaim, sedangkan Rasul berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bi isnadin dhaif, tapi sanadnya dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Qala Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi bilang la yasihhu, tidak ada yang sah fi hadzal babi, tentang masalah ini syai'un, satupun hadis tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Jadi hadis yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di siang hari bulan Ramadan ketika puasa, tidak ada yang sahih. Kalau nggak ada sahih artinya dhaif. Kalau hadis ini dhaif, masalah celak ini, memakai celak ini ketika dhaif, apakah berarti celak itu membatalkan puasa? Tidak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut hadis ini, hadis yang mengatakan Rasul pernah memakai celak di bulan Ramadan sedangkan Rasul puasa, hadisnya dhaif. Ini menunjukkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa celak itu boleh, bahwa celak itu boleh. Meskipun hadisnya ini dhaif, tapi ada satu hadis lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan sanadnya. Biasanya kalau Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari kan an fulan begitu. Tapi hadis ini, ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan cara taklik. Apa itu taklik? Imam Bukhari meriwayatkan hadis tidak menyebut sanad-sanadnya, langsung digantungkan, langsung disebutkan perawi dari sahabat. Siapa? Ibnu Abbas. Imam Bukhari mengatakan, ya, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, tanpa menyebut rawi sebelum Ibnu Abbas. Namun Imam Ibnu Abi Syaibah juga dalam musnadnya menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas ini menggunakan sanad lengkap. Berarti hadis ini sahih. Apa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al fitru mimma dakhol. Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk. Yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk. Kalau orang pakai celak, masuk kemana, Mas? Sekarang masalahnya, masuk kemana? Ke badan. Kalau orang yang pakai celak, apa celaknya masuk ke badan? Tidak. Nah, ini berarti celaan, pakai celak itu dibolehkan. Siapa yang pakai celak, Ustaz? Perempuan boleh, laki-laki juga boleh, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pakai celak, karena celak itu bisa menyehatkan mata, membuat mata cerah dan pandangannya tajam. Nah, jadi pakai celak ketika puasa tidak apa-apa. Kalau Ustaz tidak pakai celak, oke, celak tidak membatalkan puasa. Kalau teman saya Ustaz puasa terkilir tangannya terkilir, Mas. Akhirnya dipijet pakai Remason. Tahu Remason? Atau apa, Mas, yang untuk ketika
kesleo supaya anu itu kayak apa namanya itu? Yang untuk ngurut yang kesleo supaya bagus itu, supaya sembuh. Apa namanya itu, ha? Atau minyak tawon lah, oke. Nah, ketika pakai minyak tawon, pakai remason, minyak angin dioles gitu, batal nggak puasanya? Tidak, karena dia tidak masuk ke dalam badan kita, tidak masuk. Dia hanya masuknya lewat pori-pori, itu pun hanya di kulit, nggak bisa masuk ke badan. Maka celak tidak membatalkan. Pakai remason, pakai apalagi minyak tawon juga tidak membatalkan. Kecuali minyak tawonnya diminum, maka batal puasanya. Setelah diminum langsung mabuk dia, ya kan? Kalau Ustaz, obat tetes mata, tidak celak Ustaz, tapi tetes mata. Nah, maka tetes mata di sini ya, ulama-ulama mazhab Hanafi dan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Dan ini ulama-ulama kita, mereka mengatakan tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata. Tapi Ustaz, saya pernah ya, mata saya tetesi. Ternyata kok di tenggorokan saya itu kok ada rasa-rasa bau. Jadi gini Mas, kata dokter begini. Ketika kita neteskan obat ke mata, sebetulnya yang terasa itu bukan di tenggorokan. Yang terasa itu adalah di sekitar tenggorokan bagian atas. Belum masuk ke tenggorokan, tapi tenggorokan bagian atas, yaitu di daerah perasa, daerah-daerah di sekitar lidah bagian bawah ini yang memang daerah itu fungsinya untuk merasa, pahit, manis di situ. Dan juga mata ini juga tidak ada tembusannya ke tenggorokan, nggak ada. Begitu juga tetes telinga. Para dokter bilang telinga itu tidak tembus ke tenggorokan. Kalau tembus ke tenggorokan berarti gendang telinganya jebol. Nah, ya toh? Nah, maka tetesan ke telinga itu tidak sampai tenggorokan, tertutup, nggak masuk. Maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tetes hidung, nah hidung ini tembus ke tenggorokan. Makanya kalian pernah lihat kan pesulap, ya? Masukkan ular lewat hidung, gitu. Terus nanti ularnya keluar lewat mulut, ya enggak? Nah, karena ada tembusannya. Kalau hidung ada tembusannya. Kalau tetes hidung, batal puasanya, karena tembus ke tenggorokan. Nah, ini yang berkaitan dengan obat-obat tetes yang erat kaitannya dengan memakai celak. Cukup Mas ya? Bisa dipahami ya? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat Isya belum? Tadi udah jamak? Oh.